Halo anak-anak, di mana saja berada. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap happy dan selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak, walaupun dalam keterbatasan kita karena adanya COVID-19, tetapi kita harus tetap semangat. Dan kali ini Ibu akan menyajikan materi tentang besaran dan pengukuran yang di dalamnya ada pembahasan soal dan latihan soal. Oke anak-anak, ayo kita belajar bersama-sama. Oke, jangan lupa ya, nanti selalu nonton di channel Carolina Koli. Nah, ini besaran dan pengukuran. Alat-alat ukur fisika. Nah, alat-alat ukur fisika itu banyak sekali. Contoh, pengukuran panjang bisa kita gunakan mistar, rolmeter, jangka sorong, mikrometer skrup. Nah, masing-masing alat ukur panjang tersebut memiliki ketelitian yang berbeda. Semakin teliti suatu alat, maka pengukuran tersebut akan mendekati ukuran yang sebenarnya. Nah, untuk itu, di sini saya hanya memaparkan dua alat ukur saja. Yang pertama, jangka sorong. Nah, ini gambar dari jangka sorong. Ini ada rahang dalam. Rahang dalam ini bentuknya itu dapat digeser karena terdiri atas rahang geser dan rahang tetap. Digunakan untuk mengukur bagian luar benda, misalnya ketebalan kertas, lebar meja, dan lain-lain. Nah, kalau yang ini rahang luar, itu juga terdiri dari rahang tetap dan rahang yang dapat digeser. Nah, rang luar ini digunakan untuk mengukur bagian dalam benda. Jadi kalau yang ini rahang dalam mengukur bagian luar benda, rahang luar mengukur bagian dalam benda. Misalnya diameter tabung, cincin, dan lain-lain. Yang berikut adalah skala utama. Nah, skala utama ini dia dalam sentimeter, memberikan nilai pengukuran dalam sentimeter. Nah, kemudian ada skala dalam inci. Ini yang kecil ini, itu memberikan nilai pengukuran dalam bentuk inci. Skala Nonius memberikan pengukuran fraksi yang dinilai dalam bentuk skala Nonius ini dalam bentuk inci. Sedangkan pengunci, skru pengunci, untuk menahan bagian-bagian jangka sorong saat pengukuran berlangsung, misalnya rahang gerak. Nah, sedangkan ini pengukuran kedalaman. Yang berikut adalah mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup ini itu juga memiliki bagian-bagiannya. Nah, ini gambar mikrometer skrup. Memiliki bagian-bagiannya. Ini ada frame atau rangka berbentuk huruf U atau C. Nah, ini terbuat dari bahan logam yang tahan panas dan tebal serta kuat. Tujuannya untuk apa? Meminimalkan terjadinya peregangan yang dapat mengganggu proses pengukuran sebuah benda. Kemudian poros tetap, yang ini poros tetap.
mempunyai fungsi untuk menahan sebuah benda saat akan diukur menggunakan alat ukur ini. Nah, yang ini poros gerak. Poros gerak ini merupakan sebuah silinder yang dapat digerakkan menuju poros tetap. Kemudian yang ini pengunci. Pengunci yang memiliki fungsi menahan poros gerak agar tak bergerak saat proses pengukuran sebuah benda. Pengunci. Skala utama yang merupakan tempat terletaknya skala utama dalam satuan milimeter. Kemudian ini skala putar, skala nonius merupakan tempat skala nonius mikrometer berada. Sedangkan ini raket knob itu berfungsi untuk memutar poros gerak. Sesaat ujung poros gerak tersebut sudah dekat dengan benda poros geser atau poros gerak ini. Jika sudah dekat dengan benda yang akan diukur, serta digunakan untuk mengencangkan poros gerak. Pada saat benda, kalau sudah pas, digeser, kemudian kalau sudah pas, maka akan terdengar bunyi suara, sehingga untuk memastikan bahwa ujung poros gerak ini sudah menempel dengan sempurna dengan benda yang akan diukur. Maka raket knob tersebut diputar bisa 2 atau 3 putaran. Nah, itu gambaran tentang bagian-bagian dari jangka sorong dan mikrometer skru beserta dengan fungsinya. Nah, ternyata ada yang menemukan, ada seorang ahli ilmuwan yang menemukan jangka sorong bernama Pierre Vernier. Nah, kalau mikrometer skru ini siapa yang menemukan? Namanya William Gascoigne. Yang berikut adalah aturan angka penting. Nah, di dalam pelajaran fisika, tentunya setiap besaran yang kita ukur itu harus berdasarkan, hasilnya itu berdasarkan aturan angka penting. Nah, apa saja aturan angka penting tersebut? 1, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya seperti ini, 3241 itu adalah 4 angka penting. Berikut, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, itu paling-paling angka 0-nya ada di tengah-tengah ya. Nah, itu contohnya. 401, itu 3 angka penting. 1, 2, 3. Lanjut. Yang ketiga, semua angka 0 pada angka desimal yang terletak di kiri dan kanan tanda koma bukan angka penting. Nah, ini 0,0032 yang angka 0 terletak di sebelah kiri atau kanan tanda desimal itu bukan angka penting. Jadi angka penting ini hanya 2 ini saja. 3 dengan 2 berarti 2 angka penting. Lanjut, semua angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, ternyata kalau angka 0-nya itu di sebelah kanan, itu termasuk angka penting. Nah, contohnya ini 580 itu 3 angka penting. Oke, selanjutnya semua angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka desimal adalah angka penting. Nah, kalau yang tadi di sebelah kiri angka desimal itu bukan angka penting. Tetapi kalau di sebelah kanan itu masuk angka penting. Contoh 28,300. Itu 5 angka penting. Atau 28,0300 berarti 6. Oke, adik-adik bisa memberikan contoh dan berdasarkan contoh yang sudah Ibu berikan ini. Yang berikut
aturan angka penting juga berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan, dan juga perkalian dan pembagian. Nah, bagaimana kalau penjumlahan dan pengurangan? Ayo kita lihat cara bersama-sama. Hasil operasi penjumlahan dan pengurangan hanya boleh mengandung satu angka yang diragukan. Contoh, nah ini 379,216. Berarti satu angka yang diragukan adalah angka 6. 24,738. Angka yang diragukan adalah angka 8. Nah, hasil penjumlahan ini adalah 403,954. Angka yang diragukan adalah angka 4. Dengan demikian, hasil penjumlahan itu diperoleh 403,95. Kenapa? Angka 4 ini diragukan. Dengan demikian, hanya 5 angka penting. Nah, ini adalah latihan. Anak-anak bisa mengerjakan. Kalau ini pengurangan, bisa dikerjakan ya. Yang kedua adalah perkalian dan pembagian. Nah, pada operasi perkalian dan pembagian, jumlah penulisan angka penting disesuaikan dengan jumlah deretan angka penting yang paling sedikit. Nah, ini contohnya. Soal pengukuran yang pertama, Juan mengukur panjang dan lebar permukaan pelat logam menggunakan jangka sorong dengan hasil pengukuran sebagai berikut. Nah, ini panjang dan lebar permukaan pelat logam. Nah, luas permukaan pelat logam berdasarkan aturan angka penting adalah, nah sebelum mengerjakan soal ini, sedikit Ibu akan memberikan penjelasan tentang apa maksud dari skala-skala ini. Nah, ini skala yang di atas ini disebut skala utama. Nilai skala utama ini sebesar 0,1 cm per skala. Nah, yang berikut, bagaimana cara membaca nilai skala utama? Yakni, kita membaca nilai skalanya sebelum muncul skala nonius. Jadi, yang ini yang kita baca. Karena nilainya itu 0,1 cm per skala atau tiap skala, maka ini 12 berarti 1. Nah, bagaimana kalau kita membaca skala nonius? Nah, ini yang di bawah ini skala nonius. Nilai skala nonius itu 0,01 cm per skala. Bagaimana cara membaca skala nonius? Nah, tentunya kita membaca skala yang berimpitan. Maksud yang berimpitan itu adalah skala utama dan skala nonius itu saling berimpitan. Jadi kalau adik-adik lihat skala utama dengan skala nonius itu seperti satu garis saja lurus, tidak seperti yang ini masih belum pas. Nah, itu yang dibaca. Nah, seperti ini. Yang ini berarti skala noniusnya adalah di skala ini. Nah, sudah bisa paham kan? Kita lanjut. Bagaimana hasil pengukuran pelat logam tersebut? Nah, yang pertama kita harus lihat hasil pengukuran jangka sorong untuk besaran panjang. Untuk mendapatkan hasil pengukuran adalah skala utama ditambah skala nonius. Skala utamanya 12,1
ditambah skala Noniusnya tadi bernilai 0,01 berarti sampai di sini 0,03. Penjumlahan ini akan mendapatkan 12,13 cm. Berapakah angka penting ini? 4 angka penting. Ya, benar sekali. Nah, selanjutnya bagaimana hasil pengukuran lebar? Dengan rumus yang sama, maka kita akan peroleh ini lebar. Skala utama tambah skala Nonius 4,2 ditambah 0,03 maka menghasilkan 4,23. Nah, ternyata hasil pengukuran lebar itu diperoleh 3 angka penting. Bagaimana luas permukaan plat logam? Dengan rumus luas panjang kali lebar, masukkan hasil pengukuran panjang 12,13 cm dikalikan dengan lebar 4,23 cm, maka menghasilkan 51,3099 cm kuadrat. Nah, berdasarkan aturan angka penting tadi, dikatakan bahwa untuk pembagian dan perkalian, maka diambil angka penting yang paling sedikit dari hasil pengukuran. Nah, untuk panjang 4 angka penting, lebar 3 angka penting. Untuk itu, hasil pengukurannya untuk luas permukaan, kita ambil angka penting yang paling sedikit adalah 3 angka penting. Maka kita akan melakukan pembulatan. Nah, ini kita melakukan pembulatan, maka opsi A sampai E ini adalah hasil pembulatan. Hasil perkalian, yang pertama kita mendapatkan ini. Kemudian dibulatkan seharusnya 51,31. Nah, tapi ini lanjut 310. Nah, ternyata ini dapat 3 angka penting, maka terakhir adalah dibulatkan ke bawah, akhirnya mendapatkan 51,3 cm kuadrat. 3 angka penting. Nah, ini. Nah, anak-anak, ternyata soal ini itu ada cara cepatnya loh. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Kita tidak perlu menghitung sampai seperti ini kalau opsi jawabannya adalah hasil pembulatan. Nah, cukup kita lihat panjangnya. Yang penting tahu baca skala ya. Nah, panjang ini 12,13. Berarti ada 4 angka penting. Lebarnya 4,23. Berarti 3 angka penting. Maka hasil akhirnya pasti 3 angka penting. Nah, karena ini jawabannya ini adalah hasil pembulatan, maka tinggal adik-adik mereka melihat yang 3 angka penting saja, sesuai dengan hasil pembulatan. Nah, inilah hasilnya. Nah, kok bisa ya? Lihat saja, analisis, langsung bisa dapatkan hasil. Nah, jadi harus mulai belajar untuk menganalisis. Oke, soal nomor 2. Elena mengukur diameter sebuah lingkaran menggunakan jangka sorong seperti pada gambar di samping. Nah, ini hasil pengukuran diameter dengan menggunakan jangka sorong. Nah, pertanyaannya, keliling lingkarannya dituliskan menurut angka penting jika diketahui nilai pi sama dengan 3,14. Nah, seperti sebelumnya, masukkan persamaannya hasil pengukuran dengan skala utama tambah skala Nonius, ini 11,95. Berarti hasilnya 11,95 cm. Bagaimana keliling lingkaran? Untuk mendapatkan keliling lingkaran, rumus keliling lingkaran adalah 2
kali pi kali R. R adalah jari-jari. Soalnya diketahui diameter yang diukur. Bagaimana mendapatkan jari-jari? Jari-jari adalah setengah kali diameter. Maka kita substitusikan ke dalam persamaan ini menjadi 2pi dikalikan dengan setengah kali diameter. Masukkan angka-angkanya, nilainya diperoleh. Nah, yang ini 2 dengan setengah ini coret, tinggal 3,14 kali 11,95. Maka diperoleh 37,523 cm. Nah, ternyata ini 4 angka penting. Maka ini pun dibulatkan untuk mendapatkan sampai 4 angka penting. Nah, ini adalah latihan soal. Gambar di samping menunjukkan pengukuran panjang dan lebar balok dengan jangka sorong. Berapakah luas balok tersebut berdasarkan angka penting? Nah, ini panjang balok. Nah, pasti adik-adik sudah tahu cara membaca skala ini. Oke, ini lebar balok. Pertanyaannya, berapakah luas balok tersebut berdasarkan angka penting? Nah, bisa dicoba ya. Yang ketiga adalah soal tentang mikrometer skrup. Kedudukan skala sebuah mikrometer skrup yang digunakan untuk mengukur diameter sebuah bola kecil seperti gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilaporkan berapakah diameter bola kecil tersebut. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan yang mana yang termasuk skala utama. Nah, ini anak-anak, ini skala utama. Bagian atas ini tiap skala bernilai 1. Bagian bawah tiap skala bernilai 0,5 mm per skala. Jadi skala utamanya ini 0,5 mm per skala, sedangkan skala nonius itu 0,01 mm per skala. Nah, bagaimana cara membaca skala nonius? Seperti pada jangka sorong, kita melihat skala yang berimpitan. Nah, ini skala yang berimpitan ada di angka skala 15, berarti ini 16. Nah, hasil pengukurannya sama rumusnya skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utama ini sudah 5, 6, 7, 8 ditambah dengan 0,15, 16. 0,16. Berarti hasil akhirnya 8,16 mm. Nah, mudah kan anak-anak? Kita lanjut ya. Oke, ini soal latihan ya. Nanti dipelajari, dicoba ya. Gambar di bawah ini merupakan hasil bacaan pengukuran diameter silinder logam dengan mikrometer skrup. Laporan yang dituliskan adalah, ini sangat mudah sekali ya. Kita lihat, kemudian kita langsung bisa menjawab soal ini. Nah, berapakah hasilnya? Ya, silakan dicoba ya, anak-anak. Nah, anak-anak, semoga pembelajaran kita untuk materi besaran dan pengukuran di dalam video ini bermanfaat untuk membantu anak-anak dalam memahaminya. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.
Dan jangan lupa saksikan terus untuk video selanjutnya hanya di channel Carolina Calling. Sampai jumpa.